Kalian tahu nggak? Kalau dulu Ada satu daerah yang emang disediakan oleh orang Eropa khusus untuk orang Arab di Indonesia. Salah satunya di Malang. Di tengah hiruk-pikuk kota Malang yang terus berkembang, ada satu sudut kota yang menyimpan jejak sejarah panjang, yakni Embong Arab. Tapi kita kenalan dulu yuk. Hai, aku Nova. Gue Lana. Nah, yang ini Hoki. Kawasan ini terletak di Jalan Syarif Al-Qadri, tepat di jantung kota, nggak jauh dari Masjid Jami' dan Alun-Alun Merdeka. Lokasinya strategis banget, dekat dengan pusat perdagangan, pasar, dan area aktivitas warga sejak zaman dulu. Meskipun ukurannya nggak terlalu luas, Embong Arab punya peran penting dalam sejarah kota ini. Disinilah komunitas Arab menetap dan membentuk kehidupan sosial yang khas, membawa warna tersendiri di tengah keberagaman kota Malang. Kaum Hadramut yang berasal dari Jazirah Arab, tepatnya di Yaman, mereka ini memiliki kebiasaan yang lumayan keren loh ya, yaitu ninggalin kampung halaman mereka buat merantau ke tempat lain loh guys. Nah, mereka nggak cuman asal pindah, biasanya karena ada alasan yang kuat. Kira-kira kalian tahu nggak apa alasan mereka merantau? Apa tuh? Yes, very good. Ya, mereka pengen cari peluang hidup yang lebih oke, sekaligus nih nyebarin agama Islam. Wah, keren ya guys. Awalnya, pemukiman ini mulai berkembang sekitar akhir abad ke-19, sekitar tahun 1854. Pemerintah Hindia Belanda bikin kebijakan yang namanya Negering Seragaman. Lewat aturan ini, masyarakat di Hindia Belanda dibagi menjadi 3 golongan besar. Yang pertama, golongan Eropa, kedua golongan Timur Asing atau Arab, dan golongan pribumi. Karena kebijakan pengelompokan ini, muncul jarak sosial yang bukan cuma secara fisik dan batin, tapi juga secara sosial antar etnis. Kemudian, tempat tinggal yang dipisah membuat interaksi antara masyarakat Arab dan pribumi jadi terbatas. Padahal hubungan di antara mereka sebenarnya sudah cukup dekat. Bahkan nih, banyak juga yang menikah dan membentuk keluarga campuran. Jadi, walaupun aturan Belanda mencoba membatasi, kenyataannya realita kehidupan tetap berjalan dan orang-orang tetap berbaur. Contohnya, narasumber kami, salah satu warga keturunan Arab di sana. Sebut saja namanya Pak Wangi. Nah, beliau bilang dari kecil udah biasa bergaul sama masyarakat lokal. Nggak ada tuh namanya jarak atau canggung. Semuanya saling ngobrol, kerja sama, bahkan mabar bareng. Kata beliau, justru karena udah hidup berdampingan sejak lama, interaksi sosial jadi lancar banget. Nggak ada yang dibedain, semuanya saling menerima apa adanya. Cerita ini jadi bukti kalau waktu dan kedekatan bisa menghapus sekat-sekat sosial. Bahkan yang dulunya dibangun oleh kebijakan kolonial sekalipun. Fahira namanya, salah satu keturunan Arab yang baru aja pindah ke Embong Arab, juga cerita hal yang sama. Katanya, di sana nggak ada acara yang eksklusif cuma buat warga Arab. Misalnya pengajian ibu-ibu yang bisa diikuti semua kalangan, nggak peduli dari etnis apa. Semua bisa gabung, semua dihargai. Dari proses berbaur yang udah berjalan puluhan tahun ini, kita bisa lihat beberapa pengaruh yang cukup menarik, terutama dari sisi budaya. Contohnya bisa dilihat dari makanan. Di Embong Arab ada kuliner khas Arab yang ikut meramaikan suasana.
kayak restoran Kairo dan toko Mariam. Jadi, meskipun budaya Arab gak terlalu ditonjolkan, warisan rasa dari Timur Tengah masih bisa dirasakan lewat masakan yang dijual di sana. Tapi di sisi lain ada juga dampak dari proses asimilasi yang bikin identitas Arab mulai samar. Salah satunya soal bahasa. Anak-anak muda keturunan Arab di Embong Arab sekarang lebih sering pakai bahasa Jawa atau Indonesia dalam keseharian mereka. Bahasa Arab yang dulu jadi bagian penting dari identitas lama-lama mulai tergeser. Gak cuma itu, bahkan perempuan keturunan Arab juga menghadapi tantangan tersendiri. Di tengah masyarakat yang makin terbuka, mereka tetap dibayang-bayangi tradisi untuk menikah dengan sesama Arab demi menjaga garis keturunan. Hal ini jadi dilema, apalagi buat generasi muda yang hidup di tengah budaya campuran dan pergaulan yang makin luas. Entahlah. Jadi, bisa dibilang kehidupan di Embong Arab hari ini adalah hasil dari percampuran budaya yang kompleks. Di satu sisi kaya akan keberagaman, tapi di sisi lain juga membawa tantangan identitas bagi generasi penerusnya. Nah, gimana? Udah nambah wawasan belum? Kalau belum, coba tanya Kak Gem, biar dikasih paham.